Salam sejahtera disampaikan kepada saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Mimbar renungan kali ini mengambil tema Hidup Kudus di Era Digital dengan bacaan dari 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Sahabat Kristus, mari kita jujur. Dunia digital hari ini penuh dengan cahaya, tetapi juga bayangan. Di satu sisi, internet memberi kita peluang luar biasa untuk belajar, melayani, dan membagikan kebaikan Tuhan. Namun patut dicatat, di sisi lain, ruang digital juga menjadi tempat di mana dosa, kepalsuan, dan pencobaan bersembunyi di balik layar yang bersinar. Scrolling media sosial bisa membuat hati kita iri, membandingkan diri dengan yang lain, bahkan kehilangan arah. Satu klik saja bisa membuka jalan menuju hal-hal yang mengotori pikiran kita. Dalam dunia seperti ini, panggilan Allah tetap bergema kuat seperti di zaman Musa. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kata kudus di sini berasal dari bahasa Yunani, hagios, yang berarti dipisahkan untuk Allah. Artinya kekudusan bukan hanya soal moralitas tinggi, tetapi tentang kepemilikan. Kita milik Tuhan. Kita bukan milik dunia. Petrus menulis surat ini kepada orang-orang percaya yang hidup di tengah budaya yang tidak mengenal Allah. Ia tahu betapa mudahnya iman melemah ketika dunia di sekitar menawarkan kesenangan instan. Karena itu ia mengingatkan, jadilah kudus dalam seluruh hidupmu. Bukan hanya dalam ibadah di gereja, tapi juga dalam cara kita berbicara, cara kita berpikir, dan di zaman kita, dalam cara kita beraktivitas di dunia digital. Dunia digital adalah arena pikiran. Setiap gambar, komentar, dan video bisa menanamkan sesuatu dalam batin kita. Karena itu hidup kudus berarti menjaga pintu hati dan pikiran. Filipi 4 ayat 8 menasihati, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, pikirkanlah semuanya itu. Sebelum kita menonton sesuatu, sebelum kita mengetik komentar, atau membagikan postingan, tanyakan, apakah ini memuliakan Tuhan? Apakah ini menumbuhkan kasih? Kekudusan tidak berarti menjauh dari teknologi, tetapi menggunakan teknologi dengan bijak dan berintegritas. Era digital membuat hidup kita mudah terlihat. Apa yang kita bagikan mencerminkan siapa kita. Karena itu, hidup kudus berarti memiliki integritas, sama di depan layar maupun di balik layar. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Terang tidak bersembunyi, tetapi terang tidak bercampur dengan kegelapan. Artinya, kesaksian kita di dunia maya seharusnya sama murninya dengan kesaksian kita di dunia nyata. Ketika orang lain menebar kebencian, kita menebar damai. Ketika orang lain menyebar hoaks, kita menyebar kebenaran. Ketika orang lain mempermalukan, kita menguatkan. Inilah wujud kekudusan yang hidup, bukan kaku, tetapi memancarkan kasih Allah. Kudus berarti juga terpisah dari hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah.
Mungkin kita perlu membatasi waktu layar, berhenti mengikuti akun yang menjerat, atau memberi waktu hening setiap hari untuk berdoa tanpa gangguan notifikasi. Mazmur 101 ayat 3 berkata, "Aku tidak akan menaruh perkara dursila di depan mataku." Ayat ini sangat relevan untuk zaman digital. Artinya kita harus berani menyeleksi apa yang kita lihat, menyeleksi apa yang kita dengar. Kekudusan menuntut sadar setiap hari, memilih terang di tengah derasnya arus gelap dunia maya. Sahabat Kristus, panggilan untuk hidup kudus bukanlah tuntutan mustahil, melainkan undangan kasih. Allah yang kudus berjalan bersama kita di dunia digital. Ia tidak hanya menuntut kekudusan, Ia juga memberi kuasa Roh Kudus untuk memampukan kita menjalani hidup kudus. Ingatlah, kekudusan bukan berarti sempurna tanpa salah, tetapi tetap setia, diarahkan kepada Allah setiap kali kita jatuh. Kekudusan bukan sekedar menjauhi dosa, tetapi hidup dekat dengan Tuhan. Di tengah dunia yang serba cepat dan penuh distraksi, Tuhan masih berkata kepada kita hari ini, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Mari jadikan setiap klik, setiap kata, dan setiap postingan sebagai bentuk ibadah kepadanya. Sebab hidup kudus di era digital bukan soal offline atau online, melainkan tentang hati yang terus-menerus terhubung dengan Tuhan. Renungan yang kita dengar hari ini mengajak kita untuk berhenti sejenak, menatap layar bukan dengan mata yang haus hiburan, tetapi dengan hati yang rindu menyenangkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau memproses firman Tuhan tadi dan memberi kami kekuatan untuk hidup kudus di segala aspek kehidupan kami. Ya Bapa yang baik, dalam kesempatan ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara pendengar yang sedang sakit dan dalam pencobaan. Beri belas kasihan-Mu. Kepada yang sakit beri kesembuhan, dan bagi yang dalam pencobaan beri kemenangan. Allah yang pengasih, dengarlah doa ini, doa yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai sekian perjumpaan kita kali ini. Sampai di lain kesempatan kita bertemu lagi. Terima kasih untuk perhatian Anda. Tuhan memberkati kita sekalian.